Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahas materi seputar tentang internet. Baik, untuk yang pertama, apa itu internet dan intranet? Internet sendiri adalah singkatan dari Interconnected Network atau yang lebih populer dengan sebutan internet, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu intranet sendiri merupakan sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet, arsitektur berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Lalu apa sih perbedaan internet dan intranet? Mari kita lihat di sini. Baik, perbedaan internet dan intranet berdasarkan dari kegunaan, fungsi, dan juga cara kerjanya. Antara lain, dari segi keamanan, intranet jauh lebih aman ketimbang internet, karena intranet hanya dapat digunakan oleh orang tertentu saja. Dari aksesibilitas, jika dilihat dari aksesibilitas, internet dapat diakses oleh siapa saja, sedangkan intranet hanya dapat diakses oleh pengguna anggota organisasi yang memiliki otoritas saja. Lalu dari segi jumlah pengguna, internet memiliki jumlah pengguna yang tidak terbatas, dan untuk intranet sendiri limited. Lalu dari segi jenis jaringan, untuk jenis jaringan internet, ini bukan hanya memiliki satu atau kelompok organisasi alias umum. Intranet ini termasuk privat, yang kepemilikan intranet terletak pada satu atau lebih kelompok organisasi. Lalu dari segi lalu lintas pengunjung, internet lalu lintas pengunjungnya lebih banyak, sedangkan untuk intranet lebih sedikit. Lalu yang berikutnya adalah komponen pembentuk intranet. Komponen membentuk intranet ada aplikasi browser, komputer server, perangkat jaringan, protokol TCP atau IP, bahasa pemrograman, komputer klien, perangkat bantu atau development tool. Lalu yang B ada manfaat intranet, yaitu untuk human resource personal service, untuk material and logistic service seperti penyediaan ruangan, barang, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, informasi sistem service dan lain-lain. Lalu manfaat internet. Jadi manfaat internet itu bisa untuk informasi kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, dan sosial. Sedangkan untuk informasi kehidupan profesional atau pekerjaan, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita, bisnis, asosiasi, profesi, berbagai forum komunikasi. Lalu, domain internet. Sebagian besar mesin atau komputer server di internet akan dikenali dengan menggunakan nama domain. Di dunia internet terdapat beberapa top level domain yang sifatnya global. Ada beberapa yang sangat umum digunakan, yaitu .com untuk lembaga komersial, .org untuk organisasi biasanya tidak komersial, lalu .gov untuk pemerintah Amerika Serikat, dan .edu untuk universitas. Lalu yang berikutnya, jaringan internet. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media, transmisi kabel, atau tanpa kabel, atau juga bisa disebut wireless. Autonomous adalah jika komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Jaringan internet adalah jaringan komputer yang bisa dikategorikan sebagai WAN, menghubungkan berjuta komputer di seluruh dunia tanpa batas negara, di mana setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung ke dalam jaringan ini hanya dengan melakukan koneksi ke penyedia layanan internet. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis jaringan di internet, yaitu ada LAN atau Local Area Network. Ini jaringan yang dibatasi oleh area relatif kecil. Biasanya jarak antar noda tidak lebih jauh dari 200 meter. Lalu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Biasanya meliputi daerah yang besar dari LAN. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan penjelasan yang berikut ini. Jaringan, yaitu teknologi WAN.
WAN atau Wide Area Network merupakan salah satu jenis jaringan yang jangkauan areanya itu sangat luas, menghubungkan antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara, agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Atau WAN juga bisa dikatakan sebagai kumpulan LAN yang saling terhubung dan saling terkoneksi. Sama halnya seperti jaringan PAN, LAN, dan MAN, WAN juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu mengintegrasikan jaringan LAN dan jaringan MAN menjadi sebuah jaringan WAN. Percepat arus informasi dan arus komunikasi yang dilakukan dalam sebuah jaringan yang sangat luas. Menjamin informasi yang lebih efisien, lebih menghemat biaya operasional yang dilakukan dalam sebuah perusahaan, dan mendukung operasionalitas perusahaan di tingkat nasional maupun internasional. Baik, jadi tadi kita telah membahas seputar tentang WAN. Lalu jaringan lainnya yaitu adalah internet atau kumpulan jaringan yang terkoneksi. Lalu yang terakhir ada jaringan tanpa kabel. Jenis jaringan merupakan jenis jaringan tanpa kabel, yaitu suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Lalu yang berikutnya adalah tipe-tipe jaringan. Ada jaringan berbasis, jaringan berbasis sendiri merupakan server di dalam sebuah jaringan yang menyediakan mekanisme pengamanan dan pengelolaan jaringan tersebut. Lalu ada jaringan peer-to-peer. Jadi, setiap di dalam jaringan peer mempunyai fungsi yang sama dan dapat berkomunikasi dengan komputer lain yang telah memberikan izin. Jadi, secara sederhana, setiap komputer pada jaringan peer berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Lalu yang terakhir ada jaringan hybrid. Jaringan ini memiliki semua tipe, terdapat pada 3 tipe jaringan atas. Ini berarti penggunaan dalam jaringan dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer, sedangkan di waktu bersamaan juga dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh server. Lalu yang berikutnya adalah manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Adapun manfaat jaringan komputer untuk umum adalah sebagai berikut. Jaringan komputer memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan. Lalu yang berikutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan itu adalah gambaran perencanaan hubungan antar komputer dalam local area network yang umumnya menggunakan kabel dengan konektor, Ethernet card, dan perangkat pendukung lainnya. Ada beberapa jenis topologi seperti topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh, dan full connected, serta topologi hybrid. Lalu yang berikutnya ada pembatasan atau throttling. Bandwidth throttling, pembatasan bandwidth adalah teknik jaringan yang digunakan dalam jaringan komunikasi untuk mengatur lalu lintas jaringan dan mengurangi kemacetan. Setting bertujuan untuk menentukan jumlah maksimum dari kapasitas total jaringan yang diperbolehkan untuk digunakan. Lalu yang berikutnya ada kecepatan internet dan faktor yang mempengaruhi kecepatan internet. Internet sendiri mempunyai kecepatan. Kecepatan ini lebih ditujukan untuk menunjukkan beberapa cepat jaringan yang kita gunakan untuk mengirimkan data. Data dalam komputer biasanya disimpan dalam satuan bit. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan internet? Yang pertama, perangkat komputer yang kita gunakan. Yang kedua, bandwidth yang kita miliki. Yang ketiga, keadaan lalu lintas jaringan. Yang keempat, jarak ke server. Yang kelima, kondisi server itu sendiri. Yang keenam, kondisi sinyal yang didapat jika menggunakan akses unikabel. Yang ketujuh, ukuran data yang didownload. Lalu berikutnya, perangkat keras untuk internet. Jadi ada 2 cara yang digunakan untuk terhubung ke internet, yaitu menggunakan media kabel tanpa menggunakan media kabel. Dalam konfigurasi sambungan ke internet terdapat beberapa unsur penting, yaitu komputer, internet, biasanya melalui sebuah internet service provider. Lalu ada modem. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa dari contoh perangkat keras.
Dapat dilihat di gambar, jadi perangkat keras itu bisa berupa komputer, modem, telepon, jaringan telepon, ISP, DSL modem, data, splitter, suara, phone, public phone network, ISP, public phone network, internet service provider, dan modem itu artinya modulator, demodulator. Lalu yang berikutnya ada teknik mengakses internet. Yang pertama ada dial up. Melalui jalur PSTN adalah klien terhubung ke ISP melalui jaringan telepon reguler. Lalu dial up dengan teknologi CPRS dan CDMA merupakan ponsel yang berfungsi sebagai modem yang terhubung ke komputer melalui kabel data ponsel. Lalu yang terakhir ada PLC, menggunakan koneksi PC dengan internet menggunakan jalur listrik PLN yang bertindak sebagai ISP dengan bantuan modem. Lalu berikut kita akan membahas tentang cara-cara memperoleh sambungan internet atau intranet. Cara-cara memperoleh sambungan internet atau intranet yaitu yang pertama bisa dengan cara koneksi melalui dial up. Berikut ini adalah tutorial cara mengakses jaringan internet melalui dial up. Tulisan set up new connection or network. Kita klik, kemudian connect to the internet. Kita naik ke komputer, kemudian kita klik solve connection option dari komputer up. Kemudian kita klik dial up. Di sini ada dial up pengambang. Di sini kita tulis nama, nomor rumah kita sendiri, kemudian username, kemudian passwordnya 0809899999. Kemudian kita ubah connection-nya menjadi nama sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi seperti itu cara mengakses jaringan internet melalui dial up. Lalu yang kedua ada dengan cara koneksi internet dengan modem atau dengan modem handphone. Lalu yang ketiga ada koneksi internet melalui broadband. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.